Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kita haturkan hanya kepada Allah yang bersemayam di atas arasy-Nya dan mengabulkan doa, mengampuni dosa pada tiap sepertiga malam terakhir. Allah lah satu-satunya ilah al-ma'buda bihaqqin, sesembahan yang hak, yang telah memberikan kita kehidupan, rizki, mengatur semuanya. Semoga Allah senantiasa memelihara kita, memberikan taufik hingga akhir hidup kita di dunia ini. Allah memberikan nikmat husnul khatimah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga ahlul bait, termasuk ummahatul mukminin, istri-istri beliau. Demikian pula wa dzurriyyatih, keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini kita lanjutkan pembahasan kitab Aqidatut Tauhid sampai kepada pasal yang ketiga dari bab yang kedua. Al-Faslu Tsalits, pasal ketiga, Al-Kaunu wa fitratuhu fil khudu'i wa ta'ati lillah. Alam semesta dan fitrahnya dalam tunduk dan taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi kalau alam di sini ya semua, apa saja yang merupakan ciptaan Allah, siwallah, apapun selain Allah, dia adalah makhluk atau alam. Inna jami'al kauni, sesungguhnya semua makhluk ciptaan Allah, bisamaihi wa ardihi wa aflakihi wa kawakibihi wa dawabihi wa syajarihi, baik langit, bumi, planet-planet, bintang-bintang, binatang melata, demikian pula tumbuh-tumbuhan, wa barrihi wa bahrihi, baik daratan maupun lautan, wa malaikatihi wa jinnihi wa insihi, baik malaikat, jin, manusia, kulluhu khadi'un lillah, mereka semua tunduk hanya kepada Allah. Muti'un li amril kauni, dan mereka taat terhadap hukum-hukum kauniyah, hukum-hukum yang telah Allah tetapkan pada setiap makhluk. Karena masing-masing ini memiliki sistem yang Allah ciptakan. Berbeda apa yang ada pada benda-benda yang mati dengan yang hidup, ya. Apa yang ada padanya. Ini hukum alam, orang bilang ya, hukum makhluk atau hukum kauniyah. Qala ta'ala, Allah yang maha tinggi berfirman dalam surah Ali Imran ayat 83,
Walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha. Maka hanya kepadanya lah berserah diri siapa saja yang ada di langit dan siapa saja yang ada di bumi, taw'an wa karha, baik secara sukarela ataupun terpaksa. Ini dibagi menjadi dua keadaan. Ada yang memang sukarela, tapi juga ada yang terpaksa. Nah, kita nanti termasuk yang sukarela atau yang terpaksa. Antum yang bisa menjawab ini. Kalau tadi disebutkan man, berarti siapa saja. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 116. Ballahu ma fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun. Bahkan hanya kepadanya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Berarti kalau apa ini mencakup semuanya. Bisa termasuk makhluk-makhluk yang Allah ciptakan tetapi tidak memiliki ruh. Mungkin air, mungkin udara, mungkin batu, atau yang lainnya. Kullun lahu qanitun. Mereka semua itu tunduk, patuh. Qanit ya, qanit. Qanit, patuh tanpa tapi ya. Qanit, sebagaimana Allah juga menyebutkan wanita salihah itu dengan sifat qanitat, taat. Fassalihatu qanitatun hafizatun. Nah ini. Dan wanita-wanita yang salihah itu adalah qanitat, yaitu yang taat. Taat kepada Allah. Hafizat, dan memelihara diri. Nah, alam semesta ini semuanya qanit, mereka patuh kepada Allah. Dalam ayat yang lain, surah An-Nahl 16, yaitu ayat 49. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi. Dan kepada Allah lah bersujud apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Termasuk yakni seluruh hewan melata atau yang melata. Sebetulnya kita ini juga makhluk melata, Pak. Artinya melata ini yang di bumi. Melata di bumi ya. Jangan dianggap melata itu sebagaimana pemahaman pelajaran biologi, hewan melata kadal, uloh, bukan begitu. Kita ini melata, memijakkan kaki kita di atas bumi. Ini termasuk yakni dabbah atau ad-dawab ya. Karena Allah juga berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidaklah binatang yang melata di muka bumi ini melainkan Allah sudah tetapkan rizkinya, termasuk kita. Wal malaikatu. Nah, kemudian bandingannya adalah malaikat. Kenapa? Karena malaikat tidak melata di muka bumi ini. Berbeda, sudah bahan dasarnya beda gitu. Malaikat bisa terbang, antum nggak bisa kalau nggak pakai alat, ya kan? Mungkin pesawat, mungkin yang lainnya. Wahum la yastakbirun, dan mereka semua tidak menyombongkan diri. Kemudian dalam surah yang lain, surah yang ke-22 Al-Hajj ayat 18. Alam tara anna Allaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi. Tidakkah kalian memperhatikan bahwasanya Allah telah bersujud kepadanya, man fis samawati wa man fil ardi, yaitu siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu, baik matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, wasyajaru waddawabu, dan juga pepohonan dan makhluk-makhluk melata, wa katsirun minan nas, dan juga sebahagian besar dari manusia.
Mudah-mudahan termasuk kita yang bersujud kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi berarti ada yang lainnya tidak bersujud, ya. Sebagian besar, berarti ada sebagian yang lain yang tidak mau bersujud kepada Allah Jalla wa'ala. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha. Juga di dalam surah Ar-Ra'd ayat 15. Dan hanya kepada Allah bersujud siapa saja yang ada di langit dan di bumi, taw'an wa karha, baik dalam kondisi rela ataupun terpaksa. Wa zilaluhum bil ghuduwi wal asal, bahkan bayang-bayang mereka pun bersujud kepada Allah, yaitu di waktu pagi dan di waktu petang. Karena di waktu pagi berarti bayang-bayang itu berada di sebelah barat. Ya, kalau di sini karena matahari terbit sebelah timur. Di waktu sore bayang-bayang itu berada di sebelah timur karena matahari dari barat atau terletak di arah barat. Ya, walaupun itu mengalami gradasi panjang dan pendek dari bayangan itu, tapi ada kalanya di mana kita ini tidak ada bayang-bayangannya tatkala matahari persis di atas kepala kita. Bayang-bayang kita yang menyatu dengan tubuh kita. Karena kalau persis ya, tapi sangat jarang terjadi seperti itu. Jadi tunduk bersujud kepada Allah, bahkan termasuk bayang-bayang, yakni seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Berarti kalau bayang-bayang ini makhluk yang sama seperti kita, gitu. Karena ada kalanya makhluk yang tidak punya bayang-bayang, ya kan? Antum tahu bayang-bayangnya jin? Nggak tahu. Bayang-bayangnya malaikat? Jangankan bayang-bayangnya, makhluknya dia nggak tahu. Udah berbeda dimensi. Jin aja nggak tahu, karena jin itu memiliki posisi yang mungkin orang bilang strategis dia. Dia bisa melihat kita, kita nggak bisa melihat mereka. Ini. Innahu yarakum, kata Allah dalam surah Al-A'raf ayat 27, sesungguhnya dia melihat kalian. Huwa wa qabiluhu, dia dan para qabilahnya, yaitu bangsa jin. Min haitsu la tarawnahum, di suatu tempat yang kalian tidak bisa melihatnya. Makanya antum dikasih kekuatan oleh Allah, harus dipakai agar tidak terlihat aurat kita ketika kita melepas baju kita, yaitu dengan membaca bismillah dan membaca zikir-zikir. Maka Allah Jalla wa'ala akan menghijab pandangan mata jin itu dari aurat kita. Fa kullu hadhil kainat wal awalim, maka seluruh makhluk dan alam munqadatun lillahi, tunduk kepada Allah, khadi'atun li sultani, patuh yakni kepada penguasanya. Tidak ada penguasanya kecuali hanya Allah. Tajri fawqa iradati wa tawwa'a amri, di mana mereka yakni melaksanakan apa saja sesuai dengan kehendaknya dan juga tunduk kepada perintahnya. La yasta'sa alaihi minha syai', dan semuanya tidak ada yang mengingkari tentang hukum ini. Semua tunduk kepada aturan-aturan yang Allah telah ciptakan. Taqumu biwadha'ifiha, baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Masing-masing memiliki fungsi-fungsi yang berbeda, peran-peran yang berbeda dalam hidup ini. Semua makhluk yang diciptakan Allah ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Makhluk hewan, tumbuhan, demikian pula kita. Tumbuhan dimakan oleh hewan, hewan dimakan oleh manusia, manusia makan hewan.
juga makan tumbuhan. Maka adanya sistem rantai makanan. Nah, ini mana termasuk predator puncak ya, yang semua dimakan. Nah, ini ada lagi fungsi-fungsi yang lain, fungsi keseimbangan ya, keseimbangan alam ya, ada apa namanya katak ya, ada ular gitu. Kalau ular dihabisin, maka yang merajalela apa? Tikus juga ya kan. Ini kalau misalnya burung-burung ditembakin, yang merajalela apa? Ya serangga. Ini bisa terjadi karena Allah menciptakan sistem keseimbangan. Ada kalanya terjadi ketidakseimbangan. Ketika banyak pohon-pohon ditebangi, berarti berkurangnya apa? Tandon-tandon air yang ada di tanah ini. Maka terjadi kekeringan, sumber-sumber air itu bisa berkurang. Sekalipun semua itu adalah ciptaan Allah, kehendak Allah berlaku pada semua itu, tapi kadang juga peran-peran manusia ini berpengaruh kepada semua itu. Makanya kenapa sampai Allah katakan, yaitu wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi ini setelah Allah memperbaikinya. Karena tangan-tangan manusia ini, zaharul fasadu fil barri wal bahr, telah tampak kerusakan, yakni apa? Di daratan maupun di lautan, bima kasabat aydin nas, karena sebab-sebab ulah tangan manusia. Itu tadi contohnya. Jadi bencana alam itu tidak semata-mata Allah turunkan begitu saja, tapi ada asbab-asbab yang itu dilakukan oleh makhluk ini. Yang paling utama siapa makhluk itu? Manusia. Bima kasabat aydin nas, karena perbuatan tangan manusia. Taqumu biwadhaifiha. Jadi makhluk itu melaksanakan peran dan tugasnya masing-masing. Wa tuaddi nataijaha binidhamin daqiqin, dan juga yakni menjalankan semua peran dan fungsinya itu menurut aturan yang sempurna. Karena sistem ini sudah diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sedemikian rupa. Wa tanzihu khaliquha, yaitu penciptanya yang telah dibersihkan, disucikan, anin naqsi, dari kekurangan, wal ajzi wal aib, dari kelemahan dan juga aib. Karena penciptanya adalah Allah, Allah yang maha sempurna. Maka dibersihkan penciptaannya itu dari tiga tadi yang disebut, yakni an-naqs, yakni kekurangan, juga al-ajz, yakni kelemahan, dan juga wal-uyub atau aib-aib. Karena Allah maha sempurna. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihinna. Bertasbih kepada Allah, yaitu 7 langit dan juga 7 bumi, dan apa saja dan siapa saja yang ada di antara keduanya. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi, dan sekiranya dari sesuatu itu semuanya melainkan mereka bertasbih dan juga memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala, walakin akan tetapi la tafqahuna tasbihahum, kalian tidak memahami bagaimana bentuk tasbih mereka. Tasbih mereka seperti apa? Mungkin Rasulullah yang pernah melihat bagaimana benda-benda itu bertasbih. Tapi dari sabda Nabi juga pernah mengatakan bahwa kata itu bertasbih, semut itu bertasbih. Seorang Nabi digigit semut, marah dia. Akhirnya dicari lubang semutnya, ketemu, dibakar semuanya, Pak. Allah menegurnya. Hanya karena satu semut kau habiskan, kau bunuh, kau bakar makhluk yang bertasbih kepada Allah. Hanya semut itu bertasbih kepada Allah. Demikian pula makhluk-makhluk yang lain bertasbih kepada Allah Jalla wa'ala.
Fahadhihil makhluqat, maka seluruh makhluk-makhluk tersebut, samituha wa natiquha, baik yang tidak bisa berbicara dan yang mampu berbicara, wa hayyuha wa mayyituha, baik yang hidup maupun yang mati, kulluha muti'atun lillahi. Semua itu, semuanya mereka tunduk, yakni kepada Allah tabaraka wa taala. Munqadatun li amril kauni, dan juga tunduk kepada perintah-perintah kauniyah, yaitu hukum alam. Hukum yang Allah sudah ciptakan, sistem ini mereka mau tidak mau harus tunduk. Wa kulluha tanzihullaha, mereka semua membersihkan Allah tabaraka wa taala anin naqaisi wal uyubi, yakni dari segala macam bentuk kekurangan dan aib-aib, bilisanil hal walisanil maqal, baik dilakukan pembersihan itu dengan lisan keadaan mereka dan lisan ucapan mereka. Fakullama tadabbara al-aqilu hadhil makhluqat, maka setiap kali orang yang berakal mentadabburi, yakni keadaan semua makhluk-makhluknya ini, alima annaha khuliqat bil haqqi walil haqqi, maka niscaya orang akan mengetahui bahwasanya Allah menciptakan semua ini dengan benar, dengan tujuan yang benar. Bil haqqi walil haqqi, dengan benar dan dengan tujuan yang benar. Jadi Allah menciptakan kita ini bukan main-main. Menciptakan seluruh makhluk ini duduk tolenan, punya tujuan yang luar biasa, punya tujuan yang benar, dan juga diciptakan dengan benar, yakni wa annaha musakharatun laisa laha tadbirun wala isti'sa' an amri mudabbiriha, bahwasanya mereka semua berjalan, yakni tunduk kepada aturan tersebut tanpa ada penolakan dan tidak menyelisihi terhadap perintah-perintah yang mengaturnya. Jangan sekali-kali menyelisihi hukum Allah, hukum alam ini. Maka niscaya akan terjadi sesuatu yang membawa madarat tentunya kepada manusia. Misalnya Allah sudah ciptakan bahwa api itu panas, jangan menyelisihi. Lantas antum coba-coba dengan api itu. Allah sudah memberikan hukum alam. Air juga begitu. Demikian pula hukum-hukum yang lain. Listrik juga begitu. Memiliki yakni aturan sendiri. Maka manusia diberikan ilmu untuk bisa memelihara dirinya dari yakni makhluk-makhluknya. Kalau yang namanya singa itu pasti ganas, ya kan? Nama saja binatang buas. Karena memang Allah ciptakan seperti itu. Demikian pula yang lainnya. Fal jami'u muqirruna bi khaliqi bi fitratihim, maka seluruh makhluk itu semua yakni mengakui, muqirrun bil khaliqi, terhadap penciptanya yaitu Allah, bi fitratihim, sesuai dengan fitrah mereka masing-masing. Tidak ada yang tidak mengakui, semua mengakui akan yakni penciptanya, yaitu Allah tabaraka wa taala. Karena itu merupakan fitrah yang disematkan oleh Allah dalam setiap makhluk. Kalau seandainya ada orang yang mengingkari, berarti dia mengingkari fitrahnya, bahwa dirinya ini tidak terjadi begitu saja, tapi ada yang menciptakan dan mengaturnya. Qala asy-Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, berkata Syekh yakni Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa hum khadi'una mustaslimuna, mereka semua makhluk itu tunduk kepada Allah, berserah diri kepada Allah, qanituna muttarruna, dan mereka taat kepada Allah tabaraka wa taala
baik sukarela, qanit, sukarela, atau muttaruna, atau terpaksa juga. Min wujuh, dalam hal ini ada beberapa sisi kenapa itu terjadi, baik dia sukarela ataupun dia terpaksa. Minha, diantaranya yang pertama, ilmuhum bihajatihim wa daruratihim ilaih, yaitu karena pengetahuan mereka akan dirinya membutuhkan Allah. Jadi manusia itu merasa dirinya, makhluk juga, mereka semua mengetahui bahwa dirinya ini butuh kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan itu dalam kondisi mendesak ya. Bayangkan kalau seandainya kita ini diputus suplai oksigen, suplai apa lagi? Nutrisi. Karena ini sistem berjalan. Manusia tanpa menyadari telah mendapatkan yakni rizki setiap saat, tiap detik, yang tidak pernah putus sampai hari ini. Sampai Allah kemudian menghentikan rizki itu. Ini menunjukkan akan yakni butuhnya makhluk itu kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Seandainya dihentikan saja Pak 2 menit kira-kira bisa lanjut lagi enggak Pak? Nafasnya dihentikan 2 menit saja Pak, kira-kira nanti bisa nyambung lagi? Ya kalau Allah menghendaki bisa nyambung lagi. Seyo preyo kon kata yang bekan sak minggu. Nah, diputus ini satu saja ini. Belum lagi nanti makan tapi nggak bisa masuk ke tubuh kita. Tidak bisa nutrisi itu ke tubuh kita menyebar misalnya. Dihentikan oleh Allah. Berarti Allah apa? Menghentikan sistem metabolisme manusia. Maka pasti akan terjadi kegoncangan yang hebat. Sehingga kadang orang hanya sebentar saja metabolismenya itu berubah, dia sakit. Ketika nutrisinya tidak bisa dialirkan semuanya melalui pencernaan, akhirnya orang dia apa? Dimasukkan nutrisi melalui jalan pintas, melalui infus atau melalui injeksi. Karena mungkin fungsi-fungsi dari organ pencernaan ini mungkin dihentikan sementara oleh Allah Jalla wa'ala. Jadi sangat butuh manusia itu dengan Allah Jalla wa'ala. Wa minha khudu'uhum wastislamuhum lima yajri alaihim min aqdarihi wa masyiatihi. Dan ketundukan mereka serta berserah dirinya mereka terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah dari takdirnya dan juga kehendaknya. Ada takdir, ada kehendak. Karena memang dalam memahami takdir ini rukun yang harus difahami, yakni adanya pemahaman bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Rukun pertama dalam memahami takdir apa? Makanya ilmu. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Baru kemudian Allah tabaraka wa ta'ala yakni menulis semuanya itu, yaitu al-kitabah, pencatatan dari awal sampai akhir dicatat oleh Allah Jalla wa'ala. Dan itu terjadi apa? Bi khamsina alfan qabla ayyakhlaqas samawati wal arda. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah sudah apa? Sudah menulis kataba al-maqadir al-khalaik, menulis ketetapan takdir seluruh makhluk. Padahal belum ada orangnya, sudah ditulis. Nah, baru kemudian tahap berikutnya al-masyiah, kehendak. Mana di antara apa yang telah Allah tetapkan itu, Allah tulis itu dikehendaki, dan mana yang tidak dikehendaki. Maka pada nomor 2 ini manusia itu tunduk, atau makhluk itu semua tunduk, berserah diri setelah apa yang telah ditetapkan oleh Allah dalam takdir dan kehendaknya. Kemudian yang ketiga kata beliau, wa minha da'ahum iyyahu 'inda ittirari,
yaitu doa-doa permintaan mereka yang ditujukan hanya kepada Allah ketika dalam kondisi genting, dalam kondisi gawat, dalam kondisi darurat. Dan ini mesti dilakukan. Sampai orang kafir pun ketika dalam kondisi seperti ini, mereka mengikhlaskan doanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Cuman ketika dikasih nikmat mulai beleot, dikasih kelapangan, kelonggaran, sudah mulai dia lupa kepada kemurnian tauhidnya. Akhirnya dia berbuat syirik. Wal mu'minu yakhda'u li amri bihi taw'a. Maka seorang mukmin itu tunduk kepada perintah Allah taw'a, secara sukarela. Ini mukmin, Pak. Orang mukmin itu tunduk kepada aturan Allah itu dia ridho, rela gitu. Taw'a. Wa kadzalika lima yuqaddiruhu alaihi minal masaib. Demikian pula ketika Allah telah menetapkan takdir bagi mereka, di antara musibah yang Allah timpakan kepada mereka, ada takdir itu menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Mungkin kalau menyenangkan itu nikmat, kalau tidak menyenangkan itu adalah musibah. Makanya Allah Jalla wa'ala menjadikan kehidupan dunia ini sebagai ujian. Dua ujiannya. Kata Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi. Dan kami akan uji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Fitnah sebagai suatu cobaan, ujian yang sebenar-benarnya. Fa innahu yaf'alu 'inda ma amara bihi minas sabri wa ghairihi taw'a. Dan sesungguhnya orang mukmin itu menjalani semua itu dengan apa yang telah Allah perintahkan, yaitu melalui sifat as-sabr, sabar, dan juga yang lainnya, taw'a, dan juga secara sukarela. Jadi menghadapi musibah itu seorang mukmin dia tunduk sukarela kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fahuwa muslimun lillahi taw'a. Dan mereka pun berserah diri kepada Allah dengan sukarela. Khadi'un lahu taw'a. Dan juga tunduk kepada Allah secara sukarela. Ini terdapat di dalam tulisan beliau Imam Ibn Taimiyah, yaitu Majmu' Fatawa di jilid yang pertama halaman 45. Wal kafiru yakhda'u li amri rabbihil kauni. Sedangkan orang kafir mereka tunduk kepada aturan Rabbnya yang bersifat kauniyah. Hanya tunduk kepada aturan-aturan alam ini. Mau tidak mau, dia akan tunduk kepada aturan yang bersifat kauniyah. Ya kalau lapar dia apa? Makan. Dikongkon poso, gelem enggak? Tak gelem, apa soro-soro poso. Hanya tunduk kepada aturan hukum alam saja. Nek ngelak ngombe, nek luwe mangan. Coba kongkon poso, gak gelem. Ya. Kalaupun mau, kadang-kadang aturannya itu tidak bersumber dari yang benar. Maunya puasa ada tujuannya, ada tendensi. Puasa ya 10 jam. Kenapa? Besok mau general check up. Nah, gelem poso. Kalau suruh tunduk kepada aturan Allah yang bersifat dini ya, nggak mau, Pak. Kon poso Senin Kemis, lah poso Senin Kemis. Ya, mangan enak kok. Nah, ini. Tapi kalau sudah begitu aturan manusia yang diciptakan berkaitan dengan hukum alam, hukum kauniyah, Pak, ini maaf, Bapak kalau mau di general check up semuanya lengkap, Bapak harus berpuasa, nggak boleh makan. Siap, siap Pak.
Karena takutnya hanya kepada hukum manusia. Termasuk juga hukum bukan hukum kauniyah yang Allah ciptakan, hukum konun yang diciptakan oleh manusia. Hanya takutnya kepada KUHP. Nyolong konangan. Nah, baru takut dia. Tapi kalau enggak konangan, jalan terus, ya. Jalan terus. Kenapa? Enggak takut kepada hukum Allah. Karena dia kafir, tidak beriman kepada Allah. Takutnya hanya kepada hukum manusia. Hanya takut kepada penegak hukum, takut polisi, takut jaksa, takut hakim, takut KPK. Tapi enggak takut kepada Allah Jalla wa'ala. Sementara hukum-hukum konun yang diciptakan manusia itu bisa disiasati enggak? Bisa kompromi atau tidak? Bisa. Nah, nek duwe akeh bebas terus atau tidak? Bebas. Ini kafir. Dia hanya tunduk kepada aturan-aturan kauniyah. Wa sujudul kainat, sementara sujudnya seluruh makhluk. Al-maqsudu bi, maksudnya adalah al-khudu', tunduk. Wa sujudu kullu syai'in bihasabihi, maka sujudnya seluruh atau segala sesuatu itu sesuai dengan keadaan mereka masing-masing. Sujudun yunasibuhu, yaitu sujud yang sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Wa yatadammanul khudu'a li rabbi, yang termasuk di dalamnya yaitu ketundukan kepada Rabbnya, penciptanya. Wa tasbihu kulla syai'in bihasabihi haqiqatan la majazan, dan tasbihnya segala sesuatu di alam ini adalah dilakukan dengan benar-benar, yaitu secara hakiki, bukan secara majazi atau bukan kiasan. Jadi tasbihnya seluruh alam makhluk di muka bumi ini adalah tasbih yang sebenarnya, ya ucapan subhanallah. Itu kalau kita. Adapun makhluk-makhluk yang lain bagaimana tasbihnya, kita tidak tahu. Karena Allah katakan la tafqahuna tasbihahum, kalian tidak mengerti tasbih mereka. Tapi tasbih makhluk ini benar-benar terjadi dan hakiki, bukan makna kiasan gitu. Ya. Bukan makna majas, kata beliau di sini. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ala qaulihi taala, dan beliau mengatakan yakni terhadap firman Allah taala tentang perkara aturan-aturan din yang sudah ditetapkan. Sebagaimana dalam surah Ali Imran ayat 83, afa ghaira dinillahi yabghuna, apakah kalian masih mencari agama selain Allah? Apakah masih cari agama selain Islam ini, selain agama Allah? Walahu aslama man fis samawati wal ardi, padahal hanya kepada Allah lah berserah diri siapa yang ada di langit dan di bumi. Tau'a wa karha, secara sukarela dan terpaksa. Wa ilaihi yurja'un, dan hanya kepadanya lah mereka akan kembali. Qal fa dzakara subhanahu islamal kainati tau'a wa karha. Beliau menyebutkan, Allah tabaraka wa ta'ala mengingatkan dalam ayat tersebut tentang keislaman seluruh makhluk, ketundukan seluruh makhluk ciptaannya, baik secara sukarela ataupun terpaksa. Li'annal makhluqati jami'uha muta'abbidatun lahu at-ta'abbudut tammah, di mana seluruh makhluk itu semuanya yakni menghamba, muta'abbad, menghamba kepada Allah. At-ta'abbudu at-tam, dengan penghambaan yang sempurna. Makhluk-makhluk yang Allah ciptakan ini, terutama yang
ya, selain daripada jin dan manusia yang masih diberikan kebebasan untuk memilih. Kebebasan untuk memilih. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan kami berikan jalan yang fujur dan juga jalan takwa. Wa hadainahun najdain. Dan kami beri dia petunjuk dengan dua jalan. Mau milih yang mana? Karena dua makhluk ini mukallaf, dikena beban syariat untuk tunduk dan patuh. Masalahnya kedua sakolain, yaitu siapa? Al-insu wal jinnu. Ini diberi bekal yang namanya nafsu. Yang nafsu ini kadang menyelisihi hukum-hukum Allah. Belum lagi ketika nafsu itu ditunggangi oleh siapa? Syaitan. Tapi selain dari keduanya ini, mereka semua menghamba at-ta'abbudut tam, yaitu dengan penghambaan yang sempurna. Sekalipun diantaranya mungkin barangkali sawa'un aqarral muqirru bidzalika aw anqarahu. Ada di antara makhluk itu yang mau menerima semua itu atau mengingkarinya. Wa hum mudinuna lahu mudabbirun. Tapi mereka semua itu diatur oleh Allah tabaraka wa taala. Allah telah menetapkan aturannya dan kepadanya dia mau tidak mau harus tunduk. Fahum muslimuna lahu, di mana mereka berserah diri kepada Allah tau'an wa karaha, baik sukarela ataupun terpaksa. Wa laisa li ahadin minal makhluqatin khurujun amma sya'ahu wa qaddarahu wa qadahu. Maka tidak ada seorang pun di antara makhluk-makhluk ciptaan Allah yang mampu keluar dari semua itu, yaitu amma sya'ahu, dari kehendak Allah, wa qaddarahu, takdir ketetapan Allah, dari kehendaknya, dari takdirnya, dan dari qadanya, yaitu ketetapan Allah. Nggak ada yang bisa keluar. Semua pasti akan diatur oleh Allah melalui takdir, kehendak, dan ketetapan. Wala haula wala quwwata illa bi, dan bahkan tidak ada daya dan kekuatan sama sekali kecuali dengan Allah tabaraka wa taala. Wa huwa rabbul alamin wa malikuhum, yaitu Rabb semesta alam dan penguasa mereka. Yusarrifuhum kaifa yasha, dan Allah sanggup melakukan apa saja sekehendaknya. Bahkan dalam hadis disebutkan bahwa hati anak Adam itu terletak di antara dua jari Allah. Kata Nabi SAW bersumber dari sahabat Abdullah bin Amr al-As, Nabi bersabda, inna quluba bani adama, sesungguhnya hati seluruh anak Adam itu baina isba'aini min asabi'ir rahman, terletak di antara dua jari dari jemari Allah. Terletak di antara dua jari, di antara jemari Allah. Kaqalbin wahidin, bagikan hati yang satu. Yusarrifuhu kaifa yasha, sama seperti ucapan di sini. Yusarrifuhum kaifa yasha, Allah sanggup menggerakkannya sesuai dengan kehendaknya. Suka-suka Allah dong. Mau diapain itu manusia? Allah yang menggerakkan semuanya itu. Lantas kemudian Nabi mengajarkan kepada kita dari hadis itu apa kalimat? Kalimat yang berbunyi Allahumma musarrifal qulubi sarrif qulubana ala ta'atika. Ya, itu doa yang diajarkan kepada kita. Allahumma, wahai Allah, musarrif, karena Allah itu adalah yusarrifu kaifa yasha,
menggerakkan sesuai kehendaknya. Maka sang penggerak, musarrifal qulub, penggerak hati manusia ini yaitu Allah. Kita minta kepadanya, yaitu apa? Sarrif qulubana, gerakkan hati kami wahai Allah ala ta'atik, agar selalu taat kepadamu. Jadi ternyata ketaatan itu juga butuh pertolongan dari Allah tabaraka wa taala. Wa huwa khaliquhum kulluhum, dialah yang menciptakan semua makhluk. Wa bari'uhum, yang membuat semua makhluk itu, yang menciptakan mereka, yang membuat ya, yang menciptakan mereka, yang membuat mereka. Beda ya, khaliq, al-bari. Al-khaliq mencipta, dari tidak ada menjadi ada. Bahkan tidak ada bukan hanya bentuk makhluknya, idenya aja manusia tidak menjangkaunya. Tapi Allah mencipta dari yang tidak ada sebelumnya. Khaliq. Wa bari'uhum, dan membuat mereka. Wa musawwiruhum, dan membentuk mereka. Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Wa kullu ma siwahu fahuwa marbubun masnu'un. Maka setiap apa saja selain dari Allah tabaraka wa ta'ala fahuwa marbub, dikuasai. Kalau penguasa itu Rabbul Alamin. Marbub berarti dia dikuasai. Masnu'un, diatur. Kalau yang mengatur itu Allah, maka kita makhluk, bahkan semua makhluk diatur oleh Allah. Mafturun, diberikan oleh Allah fitrah, yaitu hukum-hukum yang berlaku pada dirinya, sistem yang ada pada tubuhnya, baik yang bersifat jasmaniyah ataupun ruhiyah. Sistem jasmaniyah sudah ada aturannya, dipelajari dalam ilmu, ya ilmu kedokteran, ilmu anatomi, sistem tubuh. Ada sistem ruh yang Allah memiliki sistem itu. Dan pengetahuan itu sedikit, tapi Allah sudah memberikan solusinya. Solusinya apa? Al-Quran wa sunnah. Nah ini, di antara fitrah yang Allah sematkan dalam jiwa manusia itu apa? Tauhid. Fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Itu disematkan bukan pada jasadnya, tapi disematkan pada ruh jiwanya, sehingga dia mengenal Allah tabaraka wa ta'ala. Fakirun muhtajun, fakir, tidak memiliki apa-apa, dan berhajat, membutuhkan Allah tabaraka wa ta'ala. Mu'abbadun, diperbudak, karena memang kita ini adalah hamba, dan kita diperbudak. Diperbudak oleh siapa? Allah. Maka banggalah sebagai budak. Budak siapa? Budaknya Allah. Dan jangan keluar dari perbudakan Allah. Kalau antum keluar dari perbudakan Allah, pasti akan masuk kepada perbudakan syaitan dan hawa nafsu. Makanya bangga sebagai budaknya Allah. Ini memang sudah dijadikan kita seperti ini. Mu'abbadun makhurun, dikuasai. Wa huwa subhanahul wahidul qahar, dialah Allah yang maha suci, yang maha tunggal, yang maha perkasa. Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir, yang telah menciptakan, membuat dan membentuk. Majmu' Fatawa jilid yang ke-10. Wallahu a'lam. Saya pikir cukup sampai di sini. Ini sudah memasuki Al-Faslur Rabi', pasal yang keempat. InsyaAllah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Seperti biasa, mungkin saya beri kesempatan untuk kali ini. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan. Monggo, silakan. Kalau pengkhianatan itu hukumnya apa, Pak? Cuma tanya itu aja. Hampir kita berhamba kepada Allah, terus pengkhianatan itu
pengkhianatan neraka Pak. Iya. Takok dijawab dhewe ya. Ya karena kan kayak 30 SPKI kan ngeri juga. Oh iya, baik. Partai jenderal. Iya. Jadi pengkhianatan itu ada pengkhianatan kepada Allah, ada pengkhianatan kepada makhluk. Dua-duanya dosa. Ya, cuman beda tingkat. Kalau berkhianat kepada makhluk, dia termasuk al-kabair, dosa besar, khianat. Dalam kitab Al-Kabair Imam Az-Zahabi termasuk pengkhianatan di sini. Khianat kepada sesama makhluk ini termasuk ciri dari munafik. Ayatul munafiqi thalathun, kata Nabi. Tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba, jika dia berbicara dusta. Seneng khorotnya, suka bujui, ngapusi. Nah, ini itu hobinya munafik. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, jika dia berjanji ingkar. Dan yang ketiga, wa idza tumina khana, apabila dia diberi amanat dia khianat. Nah, amanah ini bertingkat-tingkat, mulai dari amanah yang kecil sampai amanah yang besar. Amanah yang besar apa? Amanah untuk seluruh rakyat. Itu amanah berat. Tapi orang rebutan zaman sekarang kepingin diamanahi yang berat-berat. Amanah kecil ini banyak sekali dalam hidup kita sehari-hari. Contoh dikongkon ngekekno barang. Cak iki kekno nang kono ya. Nah, ternyata tidak diberikan, termasuk khianat. Termasuk dalam segala urusan pekerjaan, sosial, kemasyarakatan. Pengkhianatan sekecil apapun itu sangat memungkinkan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, yang paling berbahaya yaitu berkhianat kepada Allah. Ketika kita melakukan kesyirikan dan kekufuran, terutama syirkul akbar, syirkul asghar, itulah pengkhianatan kepada Allah. Kenapa? Kalau kita khianat? Karena kita sudah berjanji membuat komitmen kepada Allah. Yang komitmen itu akhirnya dituangkan oleh Allah, peringatannya dalam surah Al-A'raf 7 ayat 172. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian anak cucu Adam, ketika mereka masih berada di tulang punggung atau tulang sulbi bapak ibunya, di mana Allah mengambil persaksian, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabbmu? Qalu, mereka semua makhluk, khususnya manusia, maksudnya manusia ini sebelum lahir mereka sudah berikrar dan berjanji. Ketika Allah meminta persaksian mereka menjawab, bala syahidna, benar wahai Allah, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rabb kami, satu-satunya Rabb kami. Konsekuensi dari semua itu apa? Menyembah kepada Allah saja. Tapi begitu lahir berubah. Ono sing nyembah matahari, bulan, bintang, sapi. Nah, itu kan menyembah manusia, menyembah yang lain-lainnya. Berarti khianat atau tidak itu? Pengkhianatan terbesar. Kalau itu terjadi, wah itu bahaya banget itu. Bisa kekal di dalam neraka. Kalau khianat kepada sesama manusia mungkin masih bisa diperbaiki. Khianat kepada Allah apa tidak bisa diperbaiki? Bisa, dengan taubatan nasuha sebelum kematian kita. Nah, seandainya dua pengkhianatan kepada makhluk dan kepada Allah ini belum ditobati, belum diselesaikan sampai mati ini. Nah, disinilah bedanya nanti. Kalau pengkhianatan kepada Allah dalam bentuk kesyirikan dan kekufuran yang mengeluarkan dia dari fitrahnya, yaitu dari agama Allah ini, maka dia akan menjadi penghuni neraka kekal selama-lamanya.
Beda dengan pengkhianatan terhadap manusia. Masih memungkinkan untuk diampuni oleh Allah. Tapi disiksa dhisik bertahun-tahun di neraka. Jutaan tahun, miliaran tahun. Gara-gara khianat kepada manusia. Apakah itu khianat dari perjanjian yang dia ucapkan, khianat dari sumpah apapun yang dia ucapkan. Tapi kalau bukan sampai kepada urusan Allah, kesyirikan dan kekufuran masih mungkin diampuni karena sebab apa? Asy-syafa'ah, yaitu syafaat. Tapi ada syaratnya, tidak sekedar syafaat yang diharapkan begitu saja tanpa dipenuhi syarat-syaratnya. Syaratnya Allah ridho kepada orang tersebut dan orang tersebut diridhoi oleh Allah tabaraka wa taala. Jadi dua-duanya diizinkan. Dan yang memberi syafaat seandainya itu dari Nabi, syafaatul uzma, Allah meridhoi orang yang memberi syafaat. Di samping orang tersebut yang diberi syafaat juga harus diridhoi oleh Allah. Tapi syarat yang paling pokok dan utama untuk mendapatkan syafaat itu apa? At-tauhid, tauhid. Kalau enggak bertauhid, jangan mimpi selamanya mendapatkan syafaat. Itu syaratnya. Ditokno akhirnya Pak tekon neraka. Wis gosong tapi. Karena dia dintekno nang nggone jahanam. Masuk ke surga koncone nyeluk, jahannamiyun. Alumni jahanam. Ya. Karena dia keluar dari neraka jahanam. Lumayan enggak masih bisa keluar? Lumayan enggak? Ya apa? Ya jangan sampai berniat seperti itu. Kalau bisa ya jangan mampir. Jangan pakai mampir walaupun sebentar. Tapi pasti semua akan memasuki jahanam. Pasti. Ya, dalam surah Maryam itu kan. Pasti semua akan memasuki neraka jahanam. Karena nanti manusia akan meniti sirat. Sirat ini dibentangkan baina dhahrai jahannam. Di antara dua tepi bibir neraka jahanam. Dan manusia akan melewatinya. Ngisori jahanam. Ada yang mengatakan bahkan betul-betul masuk. Tapi nanti dibedakan. Orang-orang mukmin Allah jadikan neraka itu menjadi dingin ketika melewatinya. Orang mukmin. Baik. Ada lagi pertanyaan? Baik, kalau tidak ada saya cukupkan sampai di sini kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.